Abu Laits radhiyallahu taala mengatakan, "Falladzi ya'muru bil ma'ruf yahtaju ila khamsati asya." Kita mau amar ma'ruf, ayo amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Caranya tahu nggak? Modalnya apa yang kita siapin buat amar ma'ruf supaya jangan salah nih amar ma'ruf? Karena prinsipnya amar ma'ruf nahi mungkar harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf gitu. Kan kita larang orang, tapi caranya tetap yang baik kan. Larang orang untuk berbuat kejahatan jangan dengan cara yang jahat. Menyuruh orang untuk melakukan kebaikan jangan dengan cara yang tidak disukai atau memaksa. Maka dicontohkan oleh Rasul, kemudian para ulama menyimpulkan bahwa untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu butuh 5 hal. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi amar ma'ruf nahi mungkar itu butuh 5 hal. Yang pertama, awaluha al-ilmu. Yang pertama tentu saja punya pengetahuannya. Bagaimana kita bisa mengajak orang tetapi kita tidak tahu apa yang kita mau sampaikan. Minimal nih dasar kewajiban. Misalnya ngajak sholat, kenapa? Kita sebatas tahunya sholat itu wajib. Memang kalau wajib apa? Kita nggak tahu prinsip kaidah dalam usul fikihnya. Pokoknya kalau dikerjain pahala, ditinggalin dosa. Itu kan benar kan? Kan udah benar gitu kan salahnya. Berarti ini modalnya kita punya gitu. Bahwa menyampaikan kewajiban ke orang, orang bertanya, memang sholat 5 waktu apa? Kewajiban. Nah emang kudu ibadah. Ya terus orang diciptain hidupnya buat apa? Ya buat menikmati hidup. Apa bedanya sama hewan? Makan, minum, tidur. Kambing, apa yang diambil? Ya, dagingnya. Dimanfaatin sama siapa? Sama manusia. Karena Allah ciptakan itu buat kepentingan manusia. Bekal untuk bisa amar ma'ruf itu nggak kosong-kosong amat lah gitu. Harus punya bekal. Jangan nekat maksudnya. Awaluha al-ilmu, yang pertama modalnya adalah ilmu. Kenapa? Li'annal jahila, karena sesungguhnya orang yang bodoh atau yang jahil tidak punya ilmunya, layah sunul amru bil ma'ruf, tidak cakap gitu bahasa. Tidak cakap karena memang nanti takut salah gitu ya. Salah menyampaikan dengan dasar balighu anni walau ayah. Yang penting gue udah nyampein gitu. Nah gitu. Jadi menyampaikan tetapi tidak utuh. Maka dalam konteks balighu anni walau ayah yang sering kita dengar itu artinya sampaikan ayat muhkamat tentang hukum-hukum Allah secara utuh. Apa sih utuhnya? Misalnya gini, sholat 5 waktu ini wajib. Kita ajak orang sholat 5 waktu. Kapan waktunya? Udah nggak diceritain lagi, orang tiap waktu ada azan kan. Sekarang sudah modern, beda dulu. Orang tanya-tanya, jam berapa ini, jam berapa, karena nggak ada jam. Dasarnya apa? Al-Quran suruh kita sholat. Nah kan ada di ceramah. Kalau orang itu diciptain buat ibadah. Nah ibadah yang pokok itu apa? Sholat. Terus waktunya kapan? Ya sudah tahu. Caranya bacanya gimana? Sebelum itu ada apa? Ada wudhu. Saya nggak hafal doa wudhunya. Nah sini gue ajarin. Ini kan berarti tuntas nih. Nggak cuma nyuruh sholat, tetapi nggak ngajarin caranya gitu. Nah ini caranya kasih tahu. Jadi kalau nyalain orang, Pak, sholatnya jangan gitu takbirnya. Terus yang benar gimana? Pokoknya sholat itu nggak ada dalilnya. Pokoknya, kalau udah pokoknya kan kekeh berarti. Kalau kekeh itu berarti egois kan dirinya gitu. Cara yang benernya tuh minimal kita tahu. Dari mana? Ya dari ngaji-ngaji begini. Yang kita ingat ya sampaikan itu. Apa konsekuensinya? Orang menyampaikan tidak dengan ilmu, berdakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar dalam konteks dakwah ya. Kalau saling mengingatkan kan tidak harus jadi ustaz. Ini mah yang tampil di publik tuh ya, kita bilang penceramah lah gitu intinya ini tuh maksudnya. Amar ma'ruf tetapi kemudian jadi madorot atau jadi fitnah buat orang banyak. Amar ma'ruf tidak bisa dilakukan kecuali dengan 5 hal. Yang pertama adalah al-ilmu, dengan ilmunya. Mau ngajak apa dia kuasain itu. Ayo Pak, zakat ini wajib. Pahami zakat itu apa? Mana yang wajib? Zakat fitrah, zakat mal, harta. Harta di dalamnya apa? Ada peternakan, ada perniagaan, ada pertanian. Nisabnya berapa? Zakat perdagangan. Batasan kalau orang wajib zakat tuh kalau punya uang berapa? Itu yang tadi saya ngobrol pas sedikit ya. Nah, terus kalau punya pertanian, apa saya cuman punya kebun singkong atau ini apa? Pisang. Di depan rumah wajib zakat pertanian saya misalnya. Apakah kalau saya punya peliharaan kucing gimana gitu? Nah,
Ini mana yang boleh, mana yang tidak, kuasain. Kan kita mau ngajak orang nih berbuat kebaikan, memenuhi kewajiban, tapi dipahami. Pokoknya ya minimal kan ngingetin yang belum zakat, kalau belum zakat. Nah kita nggak paham, tanya deh kan sama Ustaz, datang aja ke sana. Yang berapa bawanya uangnya? Di sana ada 36, ada 40. Berapa? 40 ribu dibulatkan. 600. Oh gitu, jadi ukurannya segitu ya. Nah, makanya bawa aja ke sana, tanya sama Ustaznya. Terus niatnya gimana? Aduh, gue juga nggak tahu. Dan ntar aja ke Ustaz. Nah, maksudnya itu ngajak tuh begitu. Jadi jangan sampai cuek, bodo amat lah orang ini. Itu maksudnya yang kemudian kemarin kita singgung. Kalau itu kemungkaran atau orang maksiat tidak memenuhi kewajiban, kita biarkan, kita tidak ingatkan, maka Allah marah karena itu. Kenapa kita tidak saling mengingatkan? Padahal perintahnya ada. Orang jahil tidak layak untuk menyampaikan dalam konteks, apalagi di publik sekarang online atau di media sosial, sehingga jadi bahan gunjing, bahan fitnah. Ketika ada kesalahan penyampaian, habis dibully sama orang. Padahal dia lagi ngomongin hadis, ngomongin ayat Quran. Salah ngomong nih, dibully habis-habisan. Ustaz Karbitan lah. Ya ini ustadznya ada, nempel kan? Ustaz Karbitan, Ustaz Gadungan. Gadungan karbitannya sih nggak masalah, tapi kan ada ustadznya. Seolah-olah semua ustadz begitu. Nah ini penting disampaikan tuh karena itu. Kalau dia tidak bisa disiplin dalam ilmunya, maka dihindari, artinya sesuai kapasitas yang kemarin saya cerita. Saya menyampaikan caranya ini. Saya nggak bisa mengumumkan di balai desa atau di kelurahan, menganjurkan zakat ke orang. Saya lewat mana? Ya lewat pengajian, ingetin orang. Jadi nggak ujung-ujung datang ke lapangan terus saya teriak-teriak gitu. Atau ke kantor kelurahan ya. Bukan salah tujuannya tapi caranya. Wasani yang kedua, ayak sida bihi wajhallahi ta'ala. Kalau memang punya misinya adalah amar ma'ruf nahi munkar, menyerukan kebaikan dan mencegah orang agar tidak berbuat keburukan atau kemungkaran, harus niatnya itu biwajhillah. Tujuannya tidak lain karena memang perintah Allah, saya tidak punya misi pribadi gitu. Nggak pengen kesebut orang kalau saya ini apa gitu, enggak. Memang Allah menyuruh saya mengingatkan karena saya paham di bidang ini Pak. Kalau begitu caranya salah kayaknya. Kalau zakat dengan cara begitu salah. Saya punya kebun singkong 1 hektar. Nah, itu saya mau zakatkan pertanian. Boleh nggak kalau saya zakatnya sekarung doang, di kilo 50 kilo. Yang penting kan saya ngasih zakat nih. Jadi jangan yang penting jawabannya, tetapi aturannya gimana nih? Nah gitu, kalau pertanian aturannya gimana? Kambing punya 60 masuk ke hitungannya berarti 40 minimal kan, 1 ekor keluar. Udahlah, daripada 1 ekor gini aja, udah saya potong kambingnya, nanti saya zakatin dah setengahnya, misalnya paha 2 saya kasih gitu. Yang penting kan saya zakat gitu. Nah ini kan ngaco gitu kan, tidak sesuai aturan. Nah itu pentingnya yang harus menguasai. Dan itu tujuannya wajah Allah, hanya karena ridho Allah subhanahu wa ta'ala, wa i'zazuddin, dan memuliakan, mensiarkan agama. 2. Yang ketiga tujuannya asyafaqah ala man ya'muru bil layyin. Asyafaqah welas asih. Dia harus punya sifat belas asih, jangan bengis gitu. Jangan karena ketidaksukaan ke orang sehingga ngajak orang seolah memaksa, otoriter, memaksakan kehendak, dan apalagi sampai ngancam-ngancam gitu. Nah itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah dalam berdakwah. Jadi yang ketiga itu adalah syafaqah, itu welas asih ala man ya'muru bil layyin, memberikan atau menyerukan kebaikan dengan penuh kelembutan. Wa tawaddud, loman, caranya tuh pelan-pelan, diigelan kalau bahasa Sunda, diikutin kemana arahnya. Intinya supaya dia mau kan. Dan orang tidak punya hak wenang seperti Allah mendoktrin, mewajibkan gitu, enggak. Tapi kita kasih pemahaman supaya dia paham sendiri, kemudian ada atas kesadaran dia melakukan kebaikannya. Wala yakunu fadhon gorido, tidak ada bisa dilakukan dakwah itu dengan hati yang keras, kekeh. Ada pengikutnya, ada yang ngikutin, ada yang pendengarnya, tapi ya memang tidak berdampak baik pada masyarakat, justru makin buruk. Lianna Allah Ta'ala qala li Musa wa Harun alaihi wassalam hina ba'athahuma ila fir'auni faqula lahu qawlan layyina. Ini berdasarkan juga kisah ketika Allah memerintahkan Musa dan Harun, tahu yang dihadapinya adalah Fir'aun,
Orang yang fadhon walido, keras hati, merekedeweng, kekeh, egois, angkuh, sombong, semua sifat buruk ada di dia lah gitu. Merasa paling, ya bahkan sampai menjadi Tuhan kan, merasa jadi Tuhan. Nah, tapi sebegitu kerasnya yang dihadapi oleh Nabi Musa dan Harun, Allah memerintahkan kepada keduanya, qaulan layyina ba'atsahuma ila Fir'aun. Ketika Nabi Musa dan Harun disuruh oleh Allah menghadapi Fir'aun, maka katakanlah, sampaikanlah, ajaklah bicara Fir'aun dengan cara yang qaulan, ucapan, layyinan, yang lemah lembut. Tetap, adapun pada akhirnya Fir'aun tetap kemudian marah besar. Warabi'u yang keempat, ayyakuna soburon halima. Orang yang berdakwah itu harus soburon. Soburon itu bukan sabar doang. Soburon itu sabarnya banget gitu. Harus pada titik sabar terendah, tertinggi. Sabarnya itu harus muncak. Jadi ya ada Ustaz bilang sabar ada batasnya tuh nggak boleh kalau Ustaz gitu. Sabar Pak Ustaz. Wah, gue udah lewat ke sabar nih. Nggak bisa. Kalau mau amar ma'ruf nahi munkar, syaratnya sabarnya bukan lagi sobaro tapi sobur. Nah, ini maksudnya orang yang mendedikasikan dirinya, punya misi untuk dakwah ke orang, ngajak amar ma'ruf nahi munkar, hendaknya dia dengan penuh kesabaran. Belum bisa hari ini sadar bahwa saya hanya diperintahkan mengingatkan, mengajak, bukan kewajiban saya. Seolah-olah merasa kalau saya nggak berhasil ngajarin orang, kiamat dunia ini. Dan sesatlah semua orang karena kalau saya nggak berhasil. Enggak. Allah sudah jaga Qur'annya satu misalnya. Makanya jangan berlebihan juga ketika misalnya ada sekarang viral melecehkan sholat, melecehkan Quran, melecehkan agama Islam. Kita emosi wajar manusia. Kita punya ikatan emosional yang kuat antar sesama muslim. Juga dengan kitab pegangan kita Al-Quran. Tapi berlebihan menyikapi itu, beginilah kita yakini. Islam itu dikuatkan bukan dengan amalannya, tetapi dengan ilmunya para ulama. Itu Quran mau diapain sama orang kan? Lagu-lagu mau dipelesetin ke, sholawat mau dipelesetin ke, ibadah baca Qurannya bahkan ayatnya dimain-mainin, bahkan terjebak kita dengan orang awam yang tidak ngerti bahasa Arab. Seorang muslim tidak paham bahasa Arab sehingga ada tulisan itu di mobil, saya pernah lihat itu lagi di jalan tuh ada mobil belakangnya pakai bahasa Arab, ternyata itu bahasa Arabnya nipu kalau kita yang nggak ngerti bahasa Arab. Tulisannya begini, Tuhan kami punya Tuhan ya. Nah, lana ilahun wa ilahana Isa al-Masih gitu. Tulisannya kaligrafi. Itu kalau diartikan apa? Lana ilahun, kami punya Tuhan, Tuhan kami Isa al-Masih. Ya kan Yesus berarti. Tapi pakai bahasa Arab Pak. Dan kejebak gitu, kayak kaligrafi nih, ini mobil kiai ini atau mobil ustaz gitu berarti orang Nasrani. Gak aneh. Maka jangan sampai terjebak tuh begitu. Jangan terjebak dohir maksudnya. Nah ketika itu yang dilakukan, orang-orang yang amar ma'ruf mestinya dengan sabar tuh tidak boleh keburu-buru lah, ke bawah nafsu. Jangan pakai nafsu gitu maksudnya. Sabar. Karena kami tugasnya untuk menyampaikan, ya sampaikan saja. Ketika orang belum berubah, buat Allah mudah kalau mau berubah. Ustadz ngajar ngaji kalau biar lancar baca Qurannya mudah. Tetapi kan Allah lihat proses usahanya orang ini segimana. Lianna Allah Ta'ala qala fi qissati Luqman. Kenapa harus sabar dan bijaksana? Karena juga Allah pernah berfirman kepada kisahnya Luqman ya, tentang Luqman alaihi salam, wa mur bil ma'rufi wa annahu an. Amar ma'ruf, hendaklah menyerukan kepada kebaikan. Wanha 'anil munkar wasbir ma asobak. Apa yang menimpa dirimu, yang dihadapi oleh nabi-nabi itu kaumnya gimana? Keras, membangkang, melawan, bahkan menghina. Kalau bahaskan membuli. Musabaqah tilawatul Quran di Mesir kan, dipanggillah juara satu ini, tepuk tangan. Kalau memang tujuannya menghormati, apresiasi, ya nggak apa-apa. Tapi yang terjadi dilarang pada saat itu, Rasulullah melarang sahabat bertepuk tangan di masjid ketika tujuannya buat menghina, melecehkan. Sama juga ketika Rasul melarang orang pakai pakaian melebihi batas mata kaki, maka itulah orang sebagian harus kisbal. Nah itu tidak dilarang oleh Rasul kecuali kalau kamu begitu tapi dengan sombong. Ya kalau nggak sombong mah nggak masalah gitu mas. Berarti inti ajarannya tuh jangan sombong. Inti yang tadi ketika tepuk tangan dilarang, jangan menghina maksudnya. Orang kayak menghormati tapi ngelecehin gitu bisa, itu nggak boleh. Nah itu batasan-batasan. Nah, ini juga terjadi pada Luqman ketika diperintah oleh Allah, wasbir ala ma'asobaka.
Sabarlah terhadap apa yang menimpa dirimu ketika dalam dakwah. Sabar. Apa yang dijalan ini, sabarlah gitu. Diikutin terus, dan Allah juga tahu kapan saatnya Allah berikan balasan tentang kesabaran kita. Sabar yang ngajinya, sabar yang ngajarnya. Sabar yang ngajak, sabar yang diajaknya. Jadi dia, saya tuh udah sadar, cuman nggak tahu ini masih malas. Sabar, pelan-pelan, nggak usah. Kan buru-buru juga bahaya. Dia artinya buru-buru tuh kecepatan lah itu, imannya naik terus nggak sesuai dengan porsinya, sama kayak orang dikasih minum lebih dari segelas gitu, kemekaran sampai muntah-muntah. Itu kan bukan nggak butuh air, tapi kebanyakan. Kamu ngaji juga begitu. Nah itu syarat yang keempat tadi ya. Wal khamis, yang kelima, ayyakuna amilan bima ya'muru bihi likai la yu'ayyiru bihi liyadkhula tahta qoulihi ta'ala. Hendaklah yang mengajak kepada kebaikan itu juga dia berusaha mengamalkan. Jadi bareng-bareng. Jadi kitanya juga ikut gitu bareng. Ayo sholat, kitanya juga sholat. Ayo puasalah, kitanya juga puasa. Itu mengamalkan. Jadi sambil kadang orang tidak diajak tapi melihat kita mengamalkan, akhirnya dia melihat, menilai tanpa kita sadar. Perubahan setelah ngaji sama sebelum ngaji. Perubahan setelah dia mau ngikutin saran-saran ustadznya sama sebelumnya. Tadi malam juga saya tanya jamaah, nah ini udah akhir-akhir nih, saya tanya jamaah yang udah ngaji sama saya dari 2014 tuh, saya tanya, ini sekarang puasa nggak puasa? Full nggak full? Sebelum ada mengaji gitu, kapan? Dulu gimana? Tahun kemarin gimana? Saya baru pas ketemu Akang ini nggak pernah batal kayak gitu. Jadi kapan tuh? Dari 2014 ke sini full. Sebelum itu ngapain tuh nggak puasa? Ya, ngopi katanya gitu, nongkrong di warung lah. Padahal nggak lapar, nggak haus, nggak pengen buka gitu. Cuma dia pengen ngopi, nggak pada puasa tuh. Nah, apalagi sholat dah, puasa yang setahun sekali 30 hari ini. Apa saya nggak tanya sholat tuh kias aja, karena kalau ditanya sholat udah pasti banyak gitu. Tersinggung. Ternyata puasanya full nggak. Nah itu berarti ada dampak ketika orang berdakwah dan diterima. Karena kalau nggak diterima, buru-buru yang banyak, ya kecilnya aja nggak mau, nggak bisa masuk karena dia pikir hak gua lah, hak saya mau hidup kayak apa. Nafsi-nafsi aja dah kita mah, lakum amalukum walana amaluna, amal kita buat kita, amal dia buat dia. Ternyata dalam bab amar ma'ruf nahi munkar itu berdampak. Kalau itu dibiarkan, Allah nanti tegur dan orang yang baik juga kena teguran. Kenapa diam aja gitu. Itu jangan sampai masuk pada ancaman Allah dalam Quran, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Itu ada dalam surat Al-Baqarah, atamuruna nas, apakah kau memerintahkan menyerukan kepada orang berbuat amar ma'ruf nahi munkar untuk menyerukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sementara engkau lupa pada dirimu sendiri. Pak zakat, Pak sedekah, Pak ayo ngaji, Pak rajin tadarus, katanya.